Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah, masih di video learning mata kuliah proteksi tanaman. Nah, kita masih membahas topik yang sama, yakni konsep dasar penyakit tanaman. Nah, di video learning part 4, sekaligus part terakhir dari topik ini, saya akan membahas tentang bagaimana proses suatu penyakit tanaman itu bisa menyebar dari satu tanaman ke tanaman lain. So, teman-teman, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, kalau kita back ke siklus penyakit ya. Jadi, yang sebenarnya membuat satu penyakit itu kemudian menjadi satu kekhawatiran adalah karena adanya kemungkinan bahwa penyakit itu bisa menular ya, baik itu pada manusia maupun pada hewan ataupun tanaman. Penularan atau penyebaran penyakit inilah yang sebenarnya menjadi parameter yang menentukan seberapa besar kerusakan atau kerugian yang bisa dihasilkan oleh penyakit tersebut. Nah, kalau kita membahas soal penyebaran penyakit, pada dasarnya yang menentukan penyebaran satu penyakit adalah tergantung pada penyebaran patogennya. Ya, jadi sebenarnya yang harus tersebar itu bukan gejala penyakitnya, tapi adalah patogennya. Kalau patogennya mudah tersebar, maka otomatis penyakit itu akan juga mudah menyebar. Nah, seperti yang kita lihat bahwa penyebaran patogen penyebab penyakit tanaman itu dapat terjadi melalui berbagai sarana, mulai dari adanya angin, tetesan air hujan, atau misalnya angin yang membawa air hujan, serangga, air irigasi, alat pertanian, sepatu boot yang digunakan oleh petani misalnya, atau hewan yang berada di sekitar pertanaman, atau mungkin juga dari berpindahnya tanaman yang sebenarnya sudah terinfeksi, kemudian dia dipindahkan ke lahan lain, sehingga kemudian dia akan membawa patogen yang sebenarnya sudah menginfeksi si tanaman itu. Atau bisa juga dari benih yang terkontaminasi. Ya, jadi kejadian penyakit atau penyebaran satu penyakit itu jalan masuknya banyak sekali, ya, bisa melalui berbagai cara, dan ini agak sulit untuk bisa selalunya bisa dikontrol. Artinya kita tidak akan mungkin bisa mengontrol angin yang kemudian berhembus di sekitar pertanaman kita, atau bisa mengontrol hujan, atau terkadang mungkin kita juga tidak aware bahwa kita menggunakan benih yang sebenarnya sudah mengandung patogen atau sudah terkontaminasi oleh patogen. Nah, oleh karena itu, karena patogen ini mudah menyebar melalui berbagai cara, maka pengendalian penyakit juga salah satunya harus mempertimbangkan bagaimana caranya memastikan bahwa patogen ini tidak bisa mudah menyebar. Nah, selain itu, selain penyebaran, faktor lain yang juga menyebabkan atau menjadikan penyakit tanaman itu dapat memancing atau memicu adanya kekhawatiran oleh petani adalah karena adanya mekanisme survival atau mekanisme pertahanan dari si patogen saat tanaman yang dia infeksi sudah sampai mati atau sudah dipanen. Dia akan mampu bertahan di sisa tanaman atau di lahan tersebut dalam jangka waktu lama, dalam fase dorman atau dalam fase dia tidur yang panjang. Nah, mekanisme dormansi yang dimiliki oleh patogen ini akan sangat mendukung seberapa besar si patogen ini mampu menyebabkan kerusakan tidak hanya di satu musim tanam, tapi bisa jadi di beberapa musim tanam. Apalagi kalau misalnya petani menanam tanaman yang sama di setiap musim tanamnya. Itu tentu saja akan sangat mendukung perkembangan atau parahnya kejadian penyakit akibat satu jenis patogen. Nah, kita akan lihat bentuk survival dari patogen itu macam-macam ya. Kalau misalnya kayak
ada yang bisa bertahan di tanah, ya, ada yang bisa bertahan di sisa-sisa tanaman, ya. Sisa-sisa tanaman ini maksudnya adalah kalau misalnya tanaman itu sudah dipanen, itu biasanya kan yang dipanen hanya buahnya atau hanya daunnya, tapi bagian tanaman yang lain kan pasti bersisa. Kalau yang dipanen adalah buahnya, biasanya sisa tanaman seperti akar, daun, itu seringkali hanya akan dibiarkan di lahan. Nah, biasanya kalau tanaman itu semasa hidupnya pernah diserang penyakit, maka sisa-sisa tanaman itu pada dasarnya juga mengandung patogen, ya. Meskipun dia sudah dicabut, sudah tidak lagi dalam kondisi hidup, maka si patogen kemudian akan mengalami dormansi, ya, mengalami dormansi, dia akan tidur panjang sampai nanti ada tanaman inang baru yang siap untuk diinfeksi lagi, ya. Mekanisme dormansinya macam-macam, bisa dalam bentuk spora atau bisa dalam bentuk miselium misalnya, atau bisa dalam bentuk sklerotia, bisa sangat bermacam-macam, ya. Ada yang bisa bertahan di tanah, di dalam tanah atau di permukaan tanah, ada yang bertahan misalnya pada tanaman di sekitar tanaman budidaya, ya. Kalau misalnya di sekitar lahan tempat kita menanam tanaman budidaya itu ada tanaman lain, ya, kayak tanaman misalnya tanaman pelindung atau sejenisnya, maka si patogen juga bisa berlindung di sana, ya, bertahan di sana. Atau misalnya dia bertahan atau dorman di dalam atau di permukaan benih, ya, atau pada bertahan pada organ-organ yang sifatnya reproduktif, ya, jadi bisa digunakan sebagai bahan perbanyakan, atau malah dia bisa melakukan dormansi atau menjalani fase dormansinya di serangga. Nah, biasanya yang di serangga ini adalah kelompok virus, ya. Virus itu biasanya bertahan sebelum ketemu dengan tanaman inang, ya. Dia akan menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh serangga. Contohnya seperti Geminivirus yang biasanya memilih untuk berada di dalam tubuh kutu kebul atau kutu putih sampai kemudian menemukan tanaman inang yang akan diinfeksi. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait bagaimana penyebaran patogen dan bagaimana mekanisme patogen bisa bertahan di tanaman inang atau di sekitar tanaman inang. Nah, sejalan dengan berakhirnya penjelasan tentang penyebaran dan survival patogen tadi, maka berakhir juga video learning untuk topik konsep dasar penyakit tanaman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu menyaksikan video learning ini. Semoga video learning ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau kamu suka video ini, please give your like. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, please feel free untuk letakin komen kamu di kolom komentar di bawah ini. Last but not least, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video learning dengan topik mata kuliah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.